Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti. Sungguh suatu anugerah kita bisa kembali berada di tempat ini. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk ibadah kita lebih lanjut lagi. Kita akan bersatu dulu, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 149 ayat 1. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang yang saleh. Mari saat ini kita bersama-sama kita memuji Dia. Tuhan kita Yesus Kristus yang layak kita sembah dan puji, kita nyanyikan pujian. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan.
pujian dan syukur hanya bagi Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang memanggil kami orang-orang yang berdosa dan tidak layak ini untuk boleh datang ke rumah-Mu yang kudus. Kami sungguh rindu bertemu dengan Engkau hari ini. Maka Tuhan tolong jumpailah kami dan berkatilah kami. Biarlah Engkau senang dan puas akan ibadah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini dimulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta tetap setia memelihara saudara dan saya buatan tangannya untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita semua anugerah, damai sejahtera, kasih karunia, dan segala kebaikan dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan Allah Tritunggal yang hadir di tempat ini. Allah Bapa. Ayat pengakuan dosa kita saat ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat ini menyadarkan kita sebagai manusia berdosa, kita masih sering jatuh, terutama dalam hal mengasihi sesama dan terlebih lagi dalam mengasihi Tuhan. Kita masih sering sulit, karena itu mari kita sama-sama mengakui dosa kita, penginjil Karmia yang akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita dengan rendah hati secara pribadi masing-masing datang kepada Tuhan. Melihat jauh kedalaman hati dan jiwa kita, mengaku segala dosa, pelanggaran, kecacatan, dan pemberontakan kita, dan memohon kasih pengampunan Tuhan.
hadapan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Mengetahui. Terbukalah seluruh kehidupan kami. Tidak ada satu hal pun yang bisa kami sembunyikan dari hadapan kekudusan-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak dan cacat. Kami sadar betul Tuhan, kami tidak dapat berdiri di hadapan kekudusan Tuhan. Maka seringkali kami menutupi diri kami sembunyi, menghindari Tuhan. Kami menutupi dosa dan kesalahan kami. Kami takut hukuman Tuhan. Kami takut Tuhan membuang dan menolak kami. Kami tahu karena cawan murka Tuhan itu adalah ganjaran yang seharusnya kami tanggung. Tetapi ya Tuhan, Engkau yang penuh dengan rahmat, bahkan sejak permulaannya Engkau mencari kami. Engkau bertanya kepada kami yang bersembunyi, di manakah Engkau? Maka saat ini Tuhan, kami tidak ingin bersembunyi lagi. Kami ingin datang ke hadapan Tuhan dengan jujur dan apa adanya. Kami menghampiri tahta kasih karunia, karena di sana tercurah kasih Tuhan yang besar. Tercurah darah Kristus yang telah menghapus setiap dosa dan salah kami. Kami percaya kata firman Tuhan bahwa setiap orang yang berlari pada Tuhan tidak akan dibuang, tidak akan disia-siakan. Hari ini kami memohon Tuhan, di dalam ibadah ini, kiranya Engkau hadir, menjumpai kami, menguatkan kami, memulihkan kami, membentuk kami kembali seturut kehendak-Mu. Kami percaya kasih-Mu yang telah genap di Kalvari akan kembali menyegarkan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon perkenanan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh hati datang kepadanya, Allah selalu membuka tangannya dan melimpahkan kasih karunia. Berita anugerah hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Genaplah kiranya firman Tuhan bagi saudara dan saya. Silakan duduk jemaat sekalian. Sungguh kita adalah anak-anak Allah dan Allah ada di dalam kita. Dia Allah yang penuh kasih dan sayang. Dia adalah tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Mari bersama-sama kita katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu,
setiap orang yang membutuhkan. Pada minggu ini firman Tuhan akan dibawakan oleh penginjil Karmia dengan tema Di Tangan Sang Penjunan. Dia adalah Allah penjunan kita, dia yang akan membentuk kita. Tapi dia juga adalah Allah yang penuh kasih. Dia seperti Bapa yang sayang akan anaknya. Dia yang menuntun setiap anak-anaknya dan memberikan rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan, kita naikkan pujian ini seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa ajarku, Bapa, ajarku selalu hormat. rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapa, ajarku hormatimu. Bangkit berdiri, kita katakan seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti sayang
Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi Rancanganmu yang terbaik, rancanganmu yang terbaik bagi rancanganmu Tuhan. rancanganmu yang terbaik bagiku. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Engkau memandang kami, orang-orang yang hina dan tidak layak ini. Alkitab berkata bahwa Engkau ingat kami ini debu. Tetapi di saat yang bersamaan juga Engkau sangat menyayangi kami, seperti seorang bapa menyayangi anaknya. Terima kasih buat segala cinta kasih-Mu dan perkenanan-Mu. Hari ini kami rindu datang ke hadapan-Mu. Kami ingin membaca kitab suci dan merenungkannya. Kalau boleh Tuhan, kami memohon, jangan hanya berikan kami sebuah khotbah saja. Entah itu khotbah bagus maupun khotbah tidak bagus. Khotbah bagus hanya akan membuat kami suka hamba Tuhan. Dan khotbah tidak bagus hanya akan membuat kami tidak suka hamba Tuhan. Dan itu tidak berbuat mengerjakan apa-apa buat kerohanian kami. Tuhan, kami meminta kepada Engkau, memohon kepada Engkau, berikanlah kepada kami pemberian yang lebih besar, yaitu perkataan-Mu sendiri, yang daripadanya kami dapat beroleh hidup. Perkataan-Mu yang memberi selamat dan memberi hidup. Dan berikanlah kepada kami kehadiran-Mu sendiri, Kristus, Sang Firman yang menjadi daging, yang menarik kami daripada kebinasaan dan memberikan kami hidup yang kekal. Kiranya ketika kami membaca kitab suci dan merenungkannya, Roh Kudus hadir dan bekerja di dalam setiap hati. Menyembuhkan hati yang terluka, membalut hati yang patah, memberikan kelegaan kepada hati yang tertekan, mengampuni hati yang berdosa, melembutkan hati yang keras, menarik hati yang jauh kembali mendekat kepada Tuhan, membakar api semangat kami untuk kami boleh mengabdi lebih setia pada Tuhan. Berbicaralah kepada kami hari ini ya Tuhan, kenyangkanlah kami dengan sabda-Mu, ubahlah hidup kami seturut kehendak-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, hari ini harusnya penginjil Henry yang berkhotbah di tengah-tengah kita. Tapi tadi pagi jam 2 saya ditelepon oleh Pak Henry, beliau kurang sehat hari ini, jadi sedang sakit. Nah kebetulan hari ini jadwal saya itu berkhotbah di Ciumbeluit, jadi diminta untuk menggantikan di tempat ini. Dan di Ciumbeluit Pendeta Chandra Gunawan yang menggantikan Pak Henry berkhotbah. Saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersama-sama mendukung doa untuk pemulihan kesehatan penginjil Henry. Dan juga Bapak Ibu, kalau misalnya di dalam doa-doa pribadi, Bapak Ibu mengingat gereja, Bapak Ibu mengingat hamba-hamba Tuhan, saya titip Bapak Ibu boleh doakan satu pokok doa. Doakanlah kita semua Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus gereja, dan seluruh jemaat, doakan satu hal, doakan supaya hati kita, hidup kita, itu boleh dipenuhi oleh firman Tuhan. Saudara jangan pernah berbangga kalau gereja kita dikenal orang hanya sebagai gereja yang khotbahnya bagus-bagus. Jangan berbangga kalau gereja kita dikenal orang hanya sebagai gereja yang doktrinnya kuat. Jangan terlalu bangga kalau gereja kita dikenal orang sebagai gereja yang ibadahnya bagus, acaranya bagus. Jangan terlalu senang dengan itu, saudara.
Tetapi minta sama Tuhan satu hal yang terbesar. Kalau kita mau berbangga, kita minta sama Tuhan supaya gereja kita itu dikenal sebagai gereja yang ada perkenanan Kristus. Yang Kristus itu berkenan kepada gereja ini. Amin. Saudara, bulan ini kita belajar tentang kitab Yeremia. Hari ini kita akan membahas satu teks dari kitab Yeremia, yaitu Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Judul renungan kita pada hari ini adalah Di Tangan Sang Penjunan. Ngomong-ngomong saudara, di dalam warta jemaat digital itu di bagian belakang ada sebuah artikel pendek, itu adalah pengantar untuk kita mengenal surat atau kitab Yeremia. Jadi ada latar belakang kitab Yeremia di sana dan pesan-pesan utama itu saudara boleh baca artikel itu untuk saudara lebih mengerti pembelajaran kita sepanjang bulan ini. Ngomong-ngomong kalau saudara jemaat, tapi saudara belum pernah lihat bentukan warta jemaat digital, saudara boleh minta ya kepada tata usaha gereja, kepada pengurus, kepada fasilitator kakak saudara, kepada majelis, kepada hamba-hamba Tuhan, saudara boleh minta. Warta jemaat itu untuk jemaat. Jadi kalau saudara merasa tidak pernah dapat, saudara boleh minta. Ya, itu untuk kita mengenal tentang gereja kita dan bisa mendoakan pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Mari kita membaca Alkitab dari Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membaca ayat 1, saudara-saudara ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sudah ketemu saudara-saudara? Baik, mari kita membaca Alkitab. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, lalu pergilah aku, Yeremia maksudnya, ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, demikianlah firman Tuhan. Saya harap kita tetap membuka kitab suci sepanjang perenungan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, saya yakin kita semua tidak asing dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, ya, yang adalah satuan pengamanan Republik ini. Tetapi Saudara, adakah di antara kita yang tahu bahwa di dalam TNI, khususnya Angkatan Laut, itu ada satu kelompok khusus yang namanya Denjaka. Pernah tahu Saudara? Pernah dengar Denjaka? Setidaknya tadi saudara barusan dengar dari saya ya, Denjaka. Nah ini 2 kali udah ya. Nah saudara, Denjaka ini adalah singkatan ya dari kelompok Detasemen Jalamangkara. Nah ini adalah satu pasukan TNI yang sangat tangguh dan biasanya ditugaskan untuk misi yang sangat khusus. Saudara, katanya kekuatan satu prajurit Denjaka ini itu setara dengan kekuatan 120 tentara biasa. Padahal yang namanya tentara itu nggak ada yang biasa, pasti luar biasa. Makanya dia jadi tentara gitu ya. Nah, tetapi saudara, satu Denjaka itu senilai 120 tentara biasa. Kalau saudara cari Wikipedia ya, jumlah pasukan Denjaka, saudara akan lihat jumlahnya itu yang saya lingkari. Berapa saudara? Dirahasiakan. Kenapa kira-kira kok dirahasiakan? Loh, karena ini aset negara saudara. Satu Denjaka itu 120 tentara biasa. Jadi kalau satu mati, itu berarti kehilangan 120 tentara. Maka identitasnya dijaga baik, dilindungi baik, dirahasiakan. Tentu saja kalau kita ngomong gajinya ya, jangan tanya saudara, pasti berkali-kali lipat dibandingkan dengan tentara biasa. Saudara, ternyata dibalik kekhususannya, keistimewaannya, ternyata tentara prajurit Denjaka ini, mereka harus mengikuti seleksi dan juga pendidikan yang sangat berat, itu bahkan berkali-kali lipat lebih berat dari tentara biasa.
Selama 6 bulan mereka di training dan latihannya itu betul-betul sangat berat sekali. Mereka harus makan satu menu yang disebut nasi komando. Nah, ini adalah menu aneh yang terdiri dari hasil blenderan nasi, kemudian lauk protein, kemudian juga telur, kemudian telurnya mentah ya, minyak ikan dan sambal terasi. Blender jadi satu, taruh di atas piring. Cara makannya bagaimana? Gantian. Ya, satu orang satu suap geser ke temennya. Kalau pas dia makan satu orang gilirannya lalu dia muntah, maka teman di sebelahnya itu harus makan nasi dari piring itu dengan topping segar muntahan. Bentuknya mungkin kayak mozzarella ya, tapi rasanya kan pasti lain saudara ya. Ini baru soal makanan saudara, belum soal latihan fisik. Dalam masa pelatihan, para prajurit Denjaka itu biasanya akan dilepas di hutan dan mereka harus bisa bertahan hidup berhari-hari tanpa dikasih bekal makanan dan air. Jadi harus survive sendiri. Lalu saudara, mereka juga ada latihan berenang. Tapi latihan berenangnya ini saudara bukan di Abadi ya, bukan di Ciater, di mana? Di Selat Sunda, panjangnya 30 kilo. Nah, nyebrang itu Selat Sunda pakai seragam. Lalu saudara, tantangan yang paling berat adalah mereka akan tangan dan kakinya itu diborgol, lalu badannya diikatkan balok besi, lalu mereka diajak naik perahu sampai ke tengah lautan, dijeburin dan mereka harus berusaha untuk mengeluarkan diri, menyelamatkan diri dari air. Saudara, saya nggak bisa bayangkan itu 6 bulan, itu bagi tentara Denjaka itu kayak di neraka kayaknya ya. Istimewa sih istimewa, khusus sih khusus, spesial sih spesial, tapi pembentukannya, prosesnya ampun sangat menyakitkan. Itu kalau ada tentara Denjaka baru pergi pas istrinya lagi hamil ya. Itu mungkin selama latihan tuh dia pikir ya, ini saya bisa pulang apa enggak begitu ya. Karena itu sengsara sekali saudara. Saudara, tetapi justru di sini letak keistimewaan tentara Denjaka. Saudara, untuk sebuah pasukan yang khusus, pasti ada proses pembentukan yang khusus juga. Yang kadang-kadang bisa sangat berat, sangat sulit, dan sangat menyakitkan. Untuk pasukan yang sangat khusus, pasti ada proses pembentukan yang tidak mudah, yang kadang-kadang bisa sangat menyakitkan. Hal ini juga berlaku dalam hidup rohani saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, umat khusus kepunyaan Tuhan, tentaranya Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ada proses pembentukan khusus yang kadang terasa menyakitkan juga di dalam hidup kita. Bagi umat kepunyaan Allah, ada proses pembentukan yang khusus yang kadang-kadang bisa sangat menyakitkan buat setiap kita. Inilah yang akan kita pelajari saudara di dalam teks kita hari ini di dalam Yeremia pasal 18. Saudara, sejak semula kita membaca di dalam kitab suci bahwa Allah telah membentuk dan memilih satu kelompok umat untuk disebut sebagai umat pilihan, milik khusus kepunyaan Allah. Umat khusus ini dipilih di dalam kedaulatan Allah. Bukan karena mereka baik, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka taat. Tapi semata-mata karena Allah mengasihi mereka. Mereka dapat privilege dipilih sama Tuhan. Umat khusus ini dibentuk seturut gambar dan rupa Allah. Mereka diciptakan dengan sebuah tujuan yang khusus, yaitu menikmati relasinya dengan Allah. Dan juga melalui mereka, berkat Allah itu disalurkan ke seluruh bangsa. Melalui umat yang khusus ini, kasih Allah, berkat Allah disalurkan ke seluruh bangsa. Siapakah umat khusus ini saudara? Kita akan tahu dengan mudah jawabannya. Umat khusus ini adalah Israel. Israel itu bangsa yang diistimewakan Allah di antara bangsa-bangsa lain. Kalau saudara baca perjanjian lama, kitab nabi-nabi ya, itu ada banyak sekali penghakiman Tuhan, hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Terhadap Asyur, terhadap Moab, terhadap Edom, terhadap Babel begitu ya. Nah, tetapi kalau Israel tuh seperti dijaga sama Tuhan, diprotek sama Tuhan. Iya sih, Israel juga ada ditegur. Tapi habis itu bangsa-bangsa yang menindas Israel dimarahin lebih parah sama Tuhan. Nah, jadi seperti Israel ini dijaga sekali, dapat privilege. Israel ini anak emasnya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Inilah bangsa kepunyaan
Allah sendiri, umat yang khusus. Nah saudara, kepada Israel ini Allah mengikat sebuah perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan Israel ini dalam cara pikir orang-orang timur dekat kuno, Yahudi pada waktu itu disebutnya perjanjian Suzerain Vassal Covenant. Artinya apa? Artinya perjanjian antara raja besar, yaitu Allah, sama raja kecil, yaitu Israel. Nah, Israel ini adalah raja kecil yang mewakili Allah di dunia. Jadi Israel ini jangan salah ya saudara, Israel tuh kita sering ngomong umat pilihan Allah. Itu bukan cuman kayak ya kelompok aja, klub gitu ya, geng begitu ya, yang gak ada power. Enggak, Israel ini ditempatkan Allah di dunia sebagai raja kecil. Nah, Allah itu mengikat perjanjian. Perjanjiannya isinya apa? Dari kitab-kitab Musa sudah diulang-ulang terus. Isi perjanjiannya seperti ini. Aku Allah, raja besar, raja segala raja, akan menjadi Allahmu. Dan engkau, Israel, akan menjadi umatku, wakilku di dunia. Itu kata Tuhan. Nah, Allah akan memelihara Israel. Tapi syaratnya, tuntutannya adalah Israel diminta hidup taat sama Allah. Seturut ketetapan-ketetapan Allah. Menyembah Allah saja. Hidup sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, yaitu Taurat. Akan tetapi kita tahu di dalam sejarah, umat khusus kepunyaan Allah ini justru melanggar sendiri perjanjian mereka dengan Allah. Mereka tidak mau diperintah oleh Allah. Mereka lebih suka atur jalan hidup mereka sendiri. Mereka lebih suka diatur oleh manusia. Saudara, menarik sekali kalau kita belajar perjanjian lama, ada perbedaan sangat signifikan antara Israel sama bangsa-bangsa lain. Bedanya apa? Bangsa-bangsa lain punya raja. Asyur punya raja, Edom punya raja ya, Filistin ada raja, Babel ada raja. Israel nggak ada raja. Kenapa Israel nggak ada raja? Rajanya Israel adalah Tuhan langsung. Itu maksudnya. Itu disebut teokrasi, rajanya Tuhan. Tapi Israel ngomong begini sama Tuhan. Tuhan sorry ya, kita nggak mau rajanya Tuhan. Tuhan boleh nggak tolong lengser bentar. Kita mau pilih manusia jadi raja. Supaya kita sama kayak yang lain. Tuhan bilang, loh kamu ini jangan sama. Aku mau kamu tuh beda dari bangsa-bangsa yang lain. Memang kamu lain sendiri. Kita gak mau lain. Kita mau sama kayak bangsa-bangsa lain. Tuh mereka punya raja. Kita gak punya. Loh aku rajamu. Gak mau kalau rajanya Tuhan. Tuhan turun dulu please turun dulu. Kita mau pilih raja yang baru. Akhirnya mereka memilih raja manusia. Dan di dalam kedegilan hati mereka, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi saudara lihat, di dalam sejarah bangsa Israel, mana raja yang dipilih yang betul-betul raja yang benar? Gak ada saudara. Saul, kita tahu tidak taat pada Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Daud, memang Alkitab mencatat dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan. Tapi kita tahu Daud tidak sempurna bukan? Daud itu dosa besar saudara, perkosa orang, rencanakan pembunuhan. Saudara pikir Salomo lebih baik dari Daud. Mungkin kita lihat di awal-awal pemerintahannya, oh iya dia bangun bait Allah. Tapi kalau saudara baca catatan kitab sejarah dengan teliti, saudara Salomo itu bangun bait Allah itu cuma 7 tahun saudara. Bangun istananya 13 tahun, itu artinya apa? Aduh rumah Tuhan mah gak terlalu penting, penting rumah saya lebih penting. Terakhir-terakhir istrinya 1000 saudara, berbuat serong juga, lebih parah lagi dari bapaknya. Saudara, dan kita lihat sejarah bangsa Israel, raja demi raja, itu selalu melakukan yang benar menurut pandangannya sendiri. Sekarpe dewe, saudara, suka-sukanya. Ada raja-raja yang baik yang kemudian melakukan reformasi, Yosia misalnya. Tetapi saudara, pada akhirnya degradasi, turunnya moral Israel itu makin lama makin parah. Sampai terakhir, tidak ada lagi harapan di tengah-tengah mereka. Saudara, apa saja sih hal-hal yang jahat yang dilakukan Israel? Saudara, kalau lihat kitab nabi-nabi itu banyak sekali. Saudara, hati bangsa Israel bercabang, tidak suka kepada Tuhan, sembah Allah-Allah lain. Di mulutnya mereka memanggil-manggil Allah, masih ibadah, nyanyi lagu pujian, tampak rajin ritual, persembahkan korban, ikut hari raya. Tapi dalam hati mereka menyimpang, menyembah Allah-Allah lain. Perjanjian lama berulang kali mengistilahkan ini dengan perzinahan. Israel berzinah dari Tuhan, selingkuh.
Israel itu pengantin perempuannya Tuhan, selingkuh sama dewa-dewa, sama allah-allah lain. Saudara, kalau baca kitab Yeremia secara keseluruhan, dan saya mendorong saudara melakukan ini supaya saudara dapat berkat lebih banyak ya dari khotbah minggu dan juga saudara pembacaan Alkitab pribadi. Saudara, kitab Yeremia itu mencatat banyak sekali curhatnya Tuhan. Tuhan itu hatinya sakit terhadap Israel, Tuhan mengeluh. Ada beberapa ya, saya cuma ambil sedikit saja. Misalnya ya, pasal 2 ayat 5. Tuhan bilang seperti ini. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga nenek moyangmu menjauh dari aku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka sendiri jadi sia-sia. Ini kan kata-kata kalau orang disakitin ya sama pasangannya ya. Emang aku curang apa sama kamu? Tuhan itu ngomong begitu sama Israel. Pasal 2 ayat 2 sampai 6. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya Israel, yaitu para rajanya, pemukanya, imamnya dan nabinya. Perhatikan saudara, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, kayu, engkaulah Bapakku. Dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Oh batu, engkau penciptaku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka baru berkata, bangkitlah Tuhan menyelamatkan kami. Ini mental Israel. Di dalam pasal 18 yang tadi kita baca, ayat 15, Tuhan berkata begini, umatku sudah melupakan aku. Mereka membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yaitu jalan-jalan dari dahulu kala, maksudnya jalan yang tadinya udah ditetapkan Tuhan. Mereka jatuh, mereka berpaling, dan mereka mengambil jalan simpangan, yaitu jalan yang tidak diratakan, atau jalan yang Tuhan tidak suka. Ini Israel. Hatinya itu berpaling dari Tuhan. Karena hatinya sudah menyimpang, maka mereka sama sesamanya juga jadi jahat. Hidup sama sesamanya itu sembarangan. Saudara, kalau baca pasal 7, di sana dicatat bahwa umat Israel, ini disebutnya umat kepunyaan Allah ya. Mereka itu berbuat tidak adil kepada sesama. Menindas orang asing, menindas anak yatim dan para janda. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu. Tapi merasa oke-oke aja, gak ada masalah. Kalau hari raya ya ke bait Allah tetap nyanyi-nyanyi, puji-puji Tuhan, kasih-kasih korban gitu. Seperti gak ada dosa aja di hadapan Tuhan gitu. Inilah Israel. Seharusnya para imam di sini peranan dan raja untuk meluruskan kembali umat yang bengkok ini kepada Allah. Tetapi sebaliknya justru apa yang terjadi? Justru imamnya yang bikin bangsa nyeleweng. Dalam Yeremia pasal 10, saudara, Tuhan ngomong begini. Sungguh gembala-gembala atau imam-imam sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan, yaitu domba, yaitu jemaat, tercerai berai. Saudara, bobrok sekali kehidupan Israel waktu itu. Kalau saudara nggak ditulis namanya di jidat ya, kalau nggak ditulis nih Israel begitu ya, itu orang itu nggak akan kenalin ini bangsa apa. Orang nggak akan kenalin ini bangsa yang dulu dipimpin Tuhan keluar dari Mesir, lewatin Laut Merah dan kemudian hidup di tanah perjanjian. Orang gak kenalin itu Israel. Karena apa? Karena hidupnya udah kacau balau, sembarangan. Itu sama kayak kita ya, orang ke gereja, orang Kristen ya. Itu kalau gak ada cap di jidatnya itu di dahinya ya, Kristen gitu. Atau di KTP Kristen gitu ya. Itu orang tuh gak kenalin kita Kristen. Bisnis sembarangan, ngomong sembarangan, sama keluarga main tangan, mulutnya kasar, galak sekali, pelit, begitu ya. Orang itu bisa gak kenal kita itu Kristen. Nah, mungkin jangan-jangan kita seperti Israel. Kalau udah gak ada labelnya, itu gak kelihatan umat Allah. Saudara, di dalam Yeremia pasal 18 ayat 16 ya, ngeri sekali. Dikatakan begini, ini komentar dari Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka membuat negerinya menjadi kengerian. Menjadi sasaran suitan untuk selama-lamanya. Orang lihat Israel tuh mencibir, olok-olok. Setiap orang yang melewati Israel akan merasa ngeri. Ngeri, ini bangsa apa? Dan geleng-geleng kepala. Ini orang apa? Kok ada orang kayak begitu? Padahal mereka adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, sampai di sini, izinkan saya mau bertanya dulu. Menurut saudara, kira-kira ganjaran apa yang pantas didapat oleh bangsa seperti ini? Umat kepunyaan Allah, dikasihi Allah, dicintai Allah, dipanggil Allah.
tapi kemudian berkhianat. Dan mentalnya, rohaninya, sosialnya sangat hancur. Sampai udah gak tahu lagi ini bangsa apa. Kayak bangsa udah gak ada Allah. Kira-kira apa yang pantas untuk bangsa seperti ini dapatkan? Jawabannya cuma satu, saudara. Apa? Kebinasaan. Dihancurin. Harusnya bangsa seperti ini dibinasakan. Lagi pula, bukankah tidak sulit bagi Tuhan untuk klik kanan lalu klik delete Israel. Remove, erase. Lalu Tuhan bikin aja bangsa yang baru. Susah gak untuk Tuhan melakukan itu? Gak susah. Bukankah Tuhan bisa membuat satu bangsa yang lebih baik dan lebih taat, hatinya lebih lembut, gak kayak Israel yang ini. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini gambarannya ya, keadaannya ya, supaya saudara mengerti. Di tengah-tengah situasi seperti ini, itu Tuhan memanggil dan mengutus Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dipanggil Tuhan untuk memberitakan murka Tuhan. Intinya disuruh ngomong apa? Disuruh ngomong, hai Israel, Tuhan itu marah sama kamu. Kamu itu tidak benar, kamu itu bejat. Di pasal 25, kitab Yeremia, itu ada cerita. Kalau kemarahan Tuhan itu dimasukin cawan, itu cawannya tuh udah penuh, bentar lagi luber, mau tumpah. Murka Tuhan tuh bentar lagi tumpah ke atas kamu. Tuhan suruh Yeremia bilang, Tuhan itu murka kepada bangsa ini dan Tuhan ingin memberikan penghukuman. Apa? Tuhan pakai bangsa yang jahat namanya Babel. Babel itu bangsa kafir. Tuhan akan pakai Babel untuk masuk ke Israel, jarah kotanya, rebut tanahnya, hancurkan bait Allah, tawan orang-orangnya, bawa orang-orangnya jadi budak ke Babel. Ini penghukuman dari Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mengizinkan bangsa Babel yang jahat itu menawan Israel dan membawa Israel jadi budak. Saudara, jadi budak itu adalah mimpi buruk, paling buruk untuk Israel. Ini seperti mengingatkan mereka seperti dulu ya, waktu mereka itu pernah juga jadi budak di mana? Di Mesir. Sebelum dibebaskan oleh Tuhan. Mereka jadi budak. Dan ini setelah dibebaskan kan mereka punya hidup yang baru. Dikasih tanah perjanjian, mereka hidup dengan keturunan yang baik, dengan cara hidup yang baik. Ada pengembangan di dalam kehidupan mereka. Tapi ini seperti kayak di reset lagi sama Tuhan. Kamu jadi budak lagi. Kayak dulu. Saudara, itu disaster ya, itu mimpi sangat buruk untuk mereka. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi. Dan saudara, jadi Yeremia di tengah-tengah situasi itu sangat tidak mudah. Saudara, Yeremia bukan cuma satu orang hamba Tuhan doang di zaman itu, enggak. Zaman itu banyak hamba-hamba Tuhan ya, nabi-nabi yang lain itu banyak, hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, tugasnya itu apa? Menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar itu jadi juru bicaranya Tuhan. Nah, Yeremia disuruh Tuhan ngomong begini, Tuhan marah sama Israel, nanti kamu akan dibuang ke Babel, kamu harus bertobat, murka Tuhan sudah menyala, sebentar lagi kamu dihukum. Itu pesan yang disuruh Yeremia sampaikan. Sementara di tengah-tengah Yeremia, semua hamba-hamba Tuhan yang lain, ya, yang suka di TV, yang suka di radio, yang suka di Instagram, itu ngomongnya apa? Oh, Tuhan akan kasih kamu berkat, Tuhan itu gak akan hukum, Tuhan gak akan hukum. Semuanya akan ada kesembuhan, akan ada berkat, akan ada sukacita. Itu nabi-nabi palsu. Maka ketika Yeremia beritakan firman Tuhan, waduh, sangat tidak mudah. Kalau saudara baca pasal 20, 23, ya 29, itu kita lihat di sana ya, Yeremia mendapatkan tantangan banyak sekali dari nabi-nabi di sekitarnya. Sesama nabi loh ya. Itu Yeremia dipukuli, dipenjara, dikejar-kejar, mau dibunuh, masukin sumur. Itu karena apa, saudara? Karena dianggapnya memberitakan kabar yang tidak baik. Mungkin kalau saya jadi Yeremia, saya akan pikir, ini sebenarnya siapa sih yang Tuhan hukum? Bangsa ini atau saya? Ini kok Tuhan ini kok sepertinya jahat kepada saya begitu ya. Ngasih tugas yang tidak masuk akal. Nah, saudara, sebelum pembuangan itu terjadi, sebelum Tuhan eksekusi ya, bangsa Babel itu masuk ke Israel, lalu menawan Israel, Tuhan mau kasih lihat dulu sama Yeremia gambaran besar. Tuhan mau kasih tahu sama Yeremia sebenarnya apa yang Tuhan kerjakan. Ya, kalau pesan yang dititipkan itu kan berita penghakiman begitu ya, dan itu kan nggak enak buat dia menyampaikan. Nah, di sini Tuhan mau kasih tahu dulu apa sih yang sebenarnya Tuhan lagi kerjakan ini, di balik layar ada apa.
Tuhan panggil Yeremia, suruh Yeremia pergi ke rumah tukang periuk. Tukang periuk atau penjunan atau pembuat tembikar itu ya, pembuat tanah liat itu, clay potter itu ya, clay maker itu ya. Nah, Tuhan suruh Yeremia pergi ke sana. Lalu Tuhan bilang, kamu lihat tukang periuk itu, penjunan itu kerjain apa? Seperti apa dia bekerja? Lalu Yeremia tulis di sana. Tukang periuk itu sedang membuat bejana. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, bentuk ulang menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Lalu di ayat 6, Tuhan ngomong kepada Yeremia, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai Israel. Tuhan itu lagi ngomong, aku tukang periuknya, aku penjunannya, kamu tanah liatnya. Saudara, ada permainan kata yang sangat indah di sini. Penting untuk Yeremia lihat nih sebenarnya apa yang Tuhan kerjakan untuk dia ngerti rencana Tuhan. Tuhan suruh Yeremia pergi ke tukang periuk atau ke penjunan. Dalam bahasa Ibrani, tukang periuk atau penjunan itu adalah yotser, saudara. Yotser, ya, yotser itu potter ya, pembuat periuk ya, penjunan. Itu yotser. Itu pergilah ke rumah tukang periuk, pergilah ke rumah yotser. Dan kata yang sama itu muncul juga di dalam pasal 1, saudara, pasal 1 yang minggu lalu kita belajar, ayat yang kelima. Pada waktu Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk kamu, aku sudah mengenal kamu. Kata membentuk itu dalam bahasa Ibrani itu yatsar, membentuk, form, ya, membentuk, kata kerja. Saudara, di sini Tuhan mau memberitahu apa? Kata Tuhan, aku itu yotsernya, aku penjunan yang membentuk kamu, yatsar kamu dari rahim ibumu. Aku sudah kenal kamu bahkan sebelum kamu lahir. Dan aku ingin membentuk yatsar kamu terus sesuai kehendakku. Itu kata Tuhan kepada Israel. Surah Tuhan adalah yotser, sang penjunan yang membentuk kita, yatsar kita dari sejak rahim ibu kita. Dan dia terus membentuk kita, yatsar kita sampai hari ini. Kalau saudara pikir kita hidup sebagai orang Kristen dibentuk oleh Tuhan, mengalami proses pembentukan, kita suka pakai kata-kata itu ya, proses pembentukan. Jangan berpikir proses pembentukan itu ya cuman sekarang waktu besar. Enggak, saudara. Bahkan sejak sebelum kita dilahirkan. Sang yotser agung itu, penjunan agung itu sudah yatsar kita, sudah membentuk kita. Dengan cara yang sama dia menciptakan kita, dengan cara yang sama dia akan terus membentuk, menyempurnakan kita sesuai kehendaknya. Saudara, di mata Israel, pembuangan ke Babel itu kayak hukuman mati, saudara. Pembuangan itu menyakitkan, menghancurkan, membinasakan. Seperti mereka udah gak ada harga diri lagi. Udah gak punya tanah, udah gak punya identitas. Hidup di tanah orang asing jadi budak. Mau menyembah Allah di bait Allah, gak bisa. Orang Israel tuh punya kebanggaan 3. Tanah, Taurat, sunat. Sekarang semuanya itu udah gak ada. Ya, mereka gak bisa menyembah Allah. Mereka gak ada tanah. Mereka mau rayakan ritual, ya rayakan aja. Tetapi dikelilingi oleh dewa-dewa Babel. Saudara, mereka udah kayak seperti dicabut. Nah, di dalam kitab Yeremia, kalau saudara baca, itu banyak sekali kata-kata aku mencabut dari tempatnya. Aku mencabut Israel. Nah, pembuangan itu sangat menyakitkan buat Israel. Pembuangan ke Babel itu bagi Israel, itu mungkin terasa seperti Tuhan marah sama kita. Tuhan marah kepada mereka. Tuhan tidak sayang lagi. Tuhan buang kita. Tuhan tolak kita. Tetapi sebenarnya, Tuhan perlihatkan kepada Yeremia blueprint-nya, apa yang dia kerjakan. Sebenarnya enggak begitu. Sebenarnya Tuhan tidak marah, Tuhan tidak buang, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak singkirkan Israel. Tapi apa yang sedang dia kerjakan? Saudara, sebenarnya pembuangan itu bukan hukuman. Tapi apa, saudara? Apa, saudara? Pembentukan dari Tuhan.
Baca bersama-sama dengan saya ya saudara ya. 1, 2, 3. Pembuangan itu bukan hukuman, tapi pembentukan dari Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak sedang menghancurkan Israel, bejana yang gagal, kemudian dia banting, hancurkan, buang, tinggal, injak-injak, enggak. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Bejananya ada cacat, bejananya ada rusak, bejananya ada kerut, di adonin lagi, dibentuk lagi, digilas lagi, ditata kembali, dihaluskan lagi supaya menjadi indah. Masih ada cacatnya, masih ada kerutnya, digilas lagi, diadon lagi, dibentuk lagi. Tuhan tidak sedang menghukum bangsa ini, tetapi Tuhan sedang membentuk ulang. Tuhan ingin membentuk Israel untuk menjadi seperti yang Dia kehendaki. Saudara, mungkin di dalam hidup kita mengalami masa-masa menyakitkan seperti di pembuangan, seperti kayak bangsa Israel dibuang Tuhan. Pernah saudara merasa doa saudara tidak dijawab Tuhan? Seperti minta-minta terus sesuatu yang sama terus dengan tekun, tapi Tuhan tidak dengar. Kok kayaknya Tuhan marah sama saya ya? Kok kayaknya Tuhan gak peduli sama saya? Kok kayaknya Tuhan tinggalin saya? Kok Tuhan tidak buka jalan? Sebenarnya Tuhan masih sayang saya gak sih? Jangan-jangan Tuhan sudah tinggalkan saya. Jangan-jangan saya sudah dilempar dari hadapan Tuhan. Saudara, tetapi ketahuilah ini. Kalau engkau dan saya adalah umat Allah, kita sudah di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman sampai akhir. Tidak ada penghukuman sampai akhir. Penghukumannya sudah ditanggung dengan tuntas dan lunas oleh Yesus Kristus. Yang ada hanyalah apa? Pembentukan sampai akhir. Apa keadaan paling menyakitkan yang sekarang saudara alami? Masalah berat apa yang sekarang membuat saudara kepentok? Tolong ganti kata pembuangan dengan hal tersebut. Saudara menderita sakit penyakit. Saya mau katakan kepada saudara, sakit penyakit itu bukan hukuman, tapi pembentukan dari Tuhan. Saudara mengalami kehilangan. Kehilangan itu bukan hukuman, tetapi pembentukan dari Tuhan. Saudara mengalami kegagalan. Kegagalan itu bukan hukuman, tapi pembentukan dari Tuhan. Saudara mengalami duka cita. Duka cita bukan hukuman, tapi pembentukan dari Tuhan. Saudara mengalami kebangkrutan, kemiskinan. Kemiskinan itu bukan hukuman, tapi pembentukan dari Tuhan. Saudara mengalami penderitaan. Penderitaan itu bukan hukuman, tetapi pembentukan dari Tuhan. Saudara putus pacar. Putus pacar itu bukan hukuman, itu pembentukan dari Tuhan. Saudara mengalami konflik yang tidak selesai-selesai. Itu bukan hukuman, itu pembentukan dari Tuhan. Saudara ganti kata pembuangan dengan hal yang membuat saudara tertekan, membuat saudara kepentok, membuat saudara merasa Tuhan marah, Tuhan tinggalin saya. Saudara akan lihat itu bukan hukuman. Saudara, bagi umat kepunyaan Allah, tidak ada yang namanya penghukuman sampai akhir. Yang ada hanyalah pembentukan sampai akhir. Saudara, bagi Israel yang bejat, yang layak diterima itu adalah ya udah betul-betul dihancurkan. Kalau pakai logika ya, kalau pakai hitung-hitungan adil-adilan, Israel sudah begitu menyakiti hati Tuhan, tinggal dibuang saja. Tuhan gak rugi apa-apa. Tapi karena kasih Tuhan besar, Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan ambil Israel seperti tanah liat, dibentuk lagi. Retak, bentuk lagi. Rusak, bentuk lagi. Bengkok sedikit, dibentuk lagi. Saudara, di dalam ayat 4 itu kan dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak. Ya, kalau terjemahan baru itu pakai kata rusak. LAI terjemahan baru. Tapi kalau terjemahan-terjemahan lain, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris, itu bisa juga diterjemahkan dengan banyak sekali nuansa. Flow itu ya, ketidaksempurnaan ya. Itu kita bisa terjemahkan saudara, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu retak, atau cacat, atau bengkok, atau bernoda, atau ada bercak. Maka Tuhan, sang tukang periuk itu,
Dia akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang indah, bejana yang lain, yang serupa baik pada pemandangannya. Saudara, bejana di tangan Tuhan Sang Yotzer Agung itu tidak akan pernah jadi bejana yang cacat. Dan Tuhan tidak akan biarkan kita jadi bejana yang cacat, yang tidak sempurna. Saudara, tidak boleh ada noda, cacat celah, kerut atau retakan di dalam bejana Tuhan. Kalau ada satu saja kecacatan, satu saja noda, satu saja bercak, maka Tuhan Sang Penjunan itu akan menghancurkan dan membentuknya kembali supaya menjadi sempurna. Surat Tuhan ingin hidup saudara dan saya itu gemilang sempurna. Alkitab mengatakan ini cita-cita Tuhan bagi umatnya. Tuhan tidak pernah membuat kita jadi satu kumpulan, itu cuman buat apa? Ngerame-ramein hari Minggu, biar ada kegiatan sosial, biar kita punya teman. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah menebus kita hanya untuk kita jadi kaya, hanya untuk kita jadi hebat, hanya untuk kita jadi pintar, dikenal orang-orang, kenamaan, lalu punya power lebih besar daripada orang lain. Enggak. Ada satu cita-cita Tuhan dalam hidup setiap kita. Saya mau beritahu, ini goal Tuhan, target Tuhan, dan Tuhan akan kerjakan bagaimanapun caranya untuk tercapai. Apa? Tuhan ingin Anda dan saya menjadi serupa Kristus. Menjadi sama, serupa, mirip dengan Kristus. Orang lihat kita, orang lihat Kristus. Itu cita-cita Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang dalam hidup kita, area-area apa yang kita masih tidak serupa Kristus? Yang kita masih jauh, yang kita masih bergumul. Saudara, bejana itu kalau rusak, itu dibentuk lagi sama Tuhan. Kalau kita itu rusaknya itu apa? Tentu saja kita rusak karena dosa. Ketika Tuhan menebus hidup kita, memang dia melahirbarukan kita. Dia memberikan kita natur yang baru, yang bisa menang atas dosa. Tapi kita masih punya dampak-dampak dosa di dalam diri kita. Kedagingan kita masih ada. Ya, kita masih sombong, kita masih egois, iri hati, cacat karakter masih ada. Luka-luka masa lalu masih ada. Pengaruh-pengaruh dunia yang buruk masih ada. Dan semua itu bisa menjadi penghalang, mengaburkan gambar Kristus. Jadi Kristus tidak terlihat cemerlang dalam kita. Dan itu yang Allah mau kerjakan. Allah ingin kita menikmati hidup yang penuh sukacita yang sempurna. Ketika kita serupa dengan Kristus, maka dia akan bentuk kita terus. Kikis bagian yang cacat, koreksi bagian yang salah, bersihkan yang kotor, amplas yang kasar. Bentuk lagi kalau kita ada pecah, ada noda, ada celah. Tuhan tidak akan menyerah. Tuhan akan terus mengerjakan ini sampai kita menjadi cemerlang di hadapannya. Saudara, Alkitab mengatakan, Tuhan itu membentuk saudara dan saya gereja, itu seperti seorang pengantin. Pengantin yang lagi didandanin Tuhan, dibentuk Tuhan, untuk nanti ketika Kristus sang mempelai laki-laki itu datang, kita jadi pengantin yang tidak bernoda, tidak bercacat, spotless bride. Itu bahasanya Alkitab. Jadi kalau masih ada kecacatan, kerusakan, hal-hal yang menghalangi kita menampilkan gambar Kristus dengan cemerlang, saudara, dengarkan kabar baik sekaligus mungkin kabar buruk ini. Tuhan tidak akan menyerah dengan saudara. Tuhan akan masuk ke area-area itu dan Tuhan akan bentuk kita. Meskipun kadang pembentukan itu bisa menyakitkan. Tuhan gak akan menyerah sama kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu tidak mau kita hanya jadi barang setengah jadi. Saudara, dengarkan ini. Tuhan menerima kita apa adanya. Betul. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita seadanya aja. Gak akan pernah. Tuhan akan ubah terus kita menjadi serupa Kristus. Di titik area yang kita masih jauh dari sempurna, kita masih ada distorsi-distorsi, noda-noda dosa, kita masih ada bercak-bercak luka, kita masih ada masalah-masalah dari masa lalu, karakter buruk yang belum kita bereskan. Tuhan akan murnikan dan bentuk itu. Dan Tuhan tidak akan menyerah dengan kedegilan hati saudara. Dengan kedegilan hati kita. Tuhan gak akan capek bentuk kita
dan bentuk terus, dan bentuk terus. Alkitab katakan dia adalah Allah yang pemurah dan panjang sabar. Orang lain, ya sesama kita, itu ngadepin kita bisa capek, saudara. Ya. Saudara kalau kenal saya pada waktu saya khotbah, wah ini mah best moment, saudara. Ini saudara mengenal saya dalam tampilan terbaik, dalam kesempatan terbaik. Saya itu kan kalau mau khotbah siapin kata-katanya, ini saya tulis, saudara ya. Saya itu kalau mau khotbah kan pagi-pagi udah bangun, mandi, siapkan baju yang bagus, blow rambut, dandan gitu ya. Itu kan saya kan mau prepare gitu ya. Nah saudara kalau lihat saya ini cuma bagian terbaik. Tapi kalau saudara tanya orang-orang terdekat saya yang sehari-hari bersama saya, tahu bagaimana saya, itu capek menghadapi saya saudara. Hadapin karunia itu capek. Dan begitu juga menghadapi saudara. Coba nanti tanya ya sama orang terdekat saudara itu ya, pasangan, anak, capek gak sama saya? Capek, sungguh capek. Kadang-kadang bumi juga capek sama kita sih. Makanya keadaan hari Sabat itu kadang-kadang diperlukan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk bumi ini, supaya bumi istirahat dari kita gitu. Capek digangguin kita terus begitu ya. Nah, saudara, orang itu bisa gak tahan sama kita. Orang itu bisa bilang begini, aduh saya udah gak tahan dah sama kamu. Kamu mah udah gak bisa berubah. Kamu kayaknya udah mentok, udah susah. Psikologi berkata, anak-anak masih mudah dibentuk. Remaja itu mudah dibentuk. Makanya kalau remaja tuh ya pokoknya disitulah momennya pembentukan gitu ya. Orang sampai umur 30 masih bisa dibentuk. 40 udah mentok, udah susah. Katanya begitu, karakternya udah keras. Itu kata psikologi. Tapi saudara, kita punya Tuhan yang tidak sama dengan semua orang. Dan kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari psikologi. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah capek sama saudara. Saudara berulang kali gagal dan jatuh di hal yang sama. Tuhan akan kejar terus saudara. Tuhan akan bentuk terus kita. Untuk kita bisa menjadi seperti yang Dia kehendaki. Tuhan gak akan bilang sama kita itu seperti ini. Wah ini orang udah saya bentuk dari remaja nih. Tapi sekarang dia umurnya udah 55 nih. Wah udah mentok nih, udah susah nih. Saya udah gak bisa buat nih. Udah keras, udah kaku. Udahlah gak apa-apa lah. Yang penting kan dia masih bisa kepake. Gak apa-apa lah. Ini kan masih bisa nih umur fungsional 20 tahun. Gak apa-apa, nanti juga kan udah berakhir. Ya udah gak apa-apa lah. Jalanin aja hidupnya dengan segini. Saya udah mentok bentuknya. Tuhan gak bisa seperti itu. Saudara, keinginan Tuhan membuat engkau dan saya menjadi umatnya yang sempurna. Tidak bisa dihambat oleh kedegilan kita, kelemahan kita, kekerasan kita, keterbatasan kita. Saudara umur 60, saudara umur 70, saudara udah merasa saya gak bisa berubah. Ini satu hal yang saya terus berjuang tapi saya gak bisa berubah. Kalau itu membuat gambar Kristus tidak cemerlang, terpancar dari kita, Tuhan akan masuk ke dalam area itu dan Dia akan bentuk. Siap-siap aja saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak mau kita jadi barang setengah jadi. Tuhan akan terus membentuk kita untuk menjadi indah dan menjadi sempurna. Karena itu tujuan kita diciptakan. Saudara, setelah 70 tahun, memang Israel itu dibebaskan oleh Tuhan. Mereka dikembalikan ke tanahnya, mereka bisa bangun kembali kehidupan, bangun kembali tembok kota, bangun kembali bait Allah, bangun kembali identitas sebagai bangsa Israel. Tetapi tujuan pembentukan Tuhan itu bukan cuman ya udah nih kan udah kapok kan 70 tahun, udahlah balikin lagi, kasih dia lebih kaya lah, kasih mereka lebih canggih. Dulu kan mereka udah bisa susah. Nah, enggak apa-apa, orang yang susah itu biasanya jadi sukses kan begitu ya. Bersusah-susah dahulu, nanti senang-senang. Enggak, cara pembentukan Tuhan bukan itu tujuannya. Ketika Tuhan membentuk Israel sampai sejauh itu di pembuangan 70 tahun, Tuhan tuh ingin ngapain? Tuhan ingin ubah hati mereka dari yang bengkok menjadi lurus terarah kepada Tuhan. Tuhan janji di dalam Yeremia 33. Ini yang Tuhan inginkan. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sesudah waktu 70 tahun. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Tuhan akan kasih hukum, bukan lagi di batu, tapi diinstal di dalam hati. Umatnya diberi kemampuan untuk taat. Ini siapa yang mengerjakan? Yesus Kristus. Di dalam kuasa Roh Kudus. Tauratnya digenapi di dalam Kristus dan pembenaran itu diinstal di dalam kita sehingga kita bisa taat. Saudara, janji Tuhan kepada umat yang baru, umat perjanjian yang akan datang, Tuhan bilang begini, nanti ya umat yang akan datang ini gak usah saling mengajarin, gak usah orang saling mengajar sesamanya atau saudaranya
Kenallah Tuhan, gak usah. Gak perlu lagi lause, guru sekolah minggu, pembimbing remaja, hamba Tuhan, gak perlu. Kenapa? Karena semua orang besar kecil akan mengenal Tuhan, menyembah Tuhan. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka. Tuhan menjadikan Israel ini bangsa yang baru. Dan ini akan terjadi di dalam orang-orang tebusan Yesus Kristus. Saudara, tujuan Tuhan membentuk hidup kita itu bukan cuma kasih kita pengalaman. Ya, pengalaman from zero to hero. Nah, ini kan dulu hidupnya susah ya. Terus sudah lewatin masa susah sama Tuhan terus diubah gitu ya. Jadi sukses, jadi terkenal, jadi banyak wisdom. Bukan hanya itu. Kalau tujuan Tuhan membentuk kita cuman supaya bikin kehidupan duniawi fisik kita lebih baik ya. Jadi lebih kaya, jadi lebih populer, jadi lebih banyak wisdom. Itu saudara gak perlu Injil. Saudara belajar aja teori pengembangan diri. Saudara belajar atur waktu lebih baik, atur uang lebih baik, atur pola hidup lebih baik. Itu saudara akan jadi lebih baik. Gak usah Injil. Kalau Injil, apa cita-cita terbesar Tuhan untuk membentuk kita? Dia ingin Anda dan saya serupa dengan Kristus. Apa bagian-bagian area-area dalam hidup kita yang membuat gambar Kristus tidak bisa kelihatan dengan cemerlang. Dan Tuhan mau kerjakan pembentukan. Saudaraku, kabar baiknya adalah Tuhan mau dan Tuhan rela. Tuhan akan membentuk hidup kita. Melakukan apapun untuk membentuk hidup kita. Sejauh apapun, sedalam apapun, selama apapun. Supaya saudara dan saya jadi cemerlang, sempurna di hadapannya. Saya ulangi sekali lagi saudara. Tuhan mau dan rela melakukan hal apapun, sejauh apapun, sebesar apapun, sedalam apapun, selama apapun. Untuk membentuk saudara dan saya menjadi sempurna seperti Kristus di hadapannya. Dan Tuhan tidak akan menyerah dengan saudara. Tuhan gak akan bilang, waduh saya udah bohwat lah sama kamu. Tuhan gak akan capek kepada kita. Tuhan gak akan bilang, udah saya udah gak bisa nih, ini udah gak bisa dibentuk lagi, saya udah mentok. Tuhan gak akan bilang seperti itu, karena apa? Karena di atas kayu salib, dia melihat kita, di tampilan terburuk kita, at our worst. Dan dia katakan, sudah selesai. Saya tebus kamu, it is finished. Di dalam karya pembentukan, dia akan terus mengerjakannya sampai completionnya, sampai sempurna. Dia akan bilang, it is finished. Saudara, mungkin hari ini hal-hal berat yang saudara alami di dalam hidup saudara, itu adalah pembentukan dari Tuhan. Bukan hukuman, tetapi pembentukan. Saudara, Tuhan akan terus membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, misalnya Anda dan saya masih terlalu dicengkram dengan ikatan-ikatan material, harta duniawi. Saudara, mungkin Tuhan bisa lakukan atau Tuhan bisa izinkan hal-hal menyakitkan itu terjadi untuk apa? Untuk melepaskan saudara dari ikatan materi. Tuhan bisa memakai proses-proses kehilangan, kerugian, kebangkrutan untuk membuat kita belajar melihat bahwa materi ini fana dan harta yang abadi adalah Yesus. Kalau saudara masih terlalu terpaku pada dunia material, Tuhan bisa memakai kehidupan fisik kita ini untuk menjadi sarana pembentukan kita menjadi semakin serupa Kristus. Kalau saudara bergumul dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kelemahan tubuh, saudara punya pergumulan badan, saudara mungkin itu adalah pembentukan dari Tuhan untuk saudara belajar menyadari kemah badan ini akan rusak. Tapi tubuh rohani, kesehatan rohani itu adalah di dalam batin dan kita perlu jaga di hadapan Tuhan. Tuhan adalah bagian yang terbaik. Saudara, kalau saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang sangat sulit dikasihi, orang-orang yang tidurnya sebelah saudara, anak-anak saudara, aduh susah sekali hidup sama mereka. Mungkin itu pembentukan. Untuk apa? Untuk saudara lebih ngerti kasih Tuhan. Tuh, kamu aja kayak gitu nyebelin, gak layak, tapi Tuhan sayang. Ayo belajar mengasihi. Kalau saudara merasa tidak tahan dengan pernikahan yang hancur, anak-anak yang sulit, saudara tidak sanggup menanggung kegagalan demi kegagalan.
Saudara merasa luka-luka dari masa lalu saudara sekarang lagi dibuka semuanya sama Tuhan. Ada cacat karakter yang sangat berat yang terus-menerus mengganggu, menghambat pertumbuhan kita. Atau mungkin kita merasa stres, tertekan dengan kehidupan bergereja yang seperti ini. Kenapa kok gereja sepertinya ada masalah terus? Saudara, itu semua bukan penghukuman dari Tuhan. Tapi mungkin itu tanda tangan Tuhan sedang sangat dekat, melekat dengan kita. Membentuk kita di bagian paling dalam supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin ini saatnya Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tulus, rendah hati, lebih jujur, lebih sabar menanggung derita, lebih kudus, lebih mulia, lebih seperti Kristus. Pertanyaannya, maukah saudara taat, setia, sabar, dan bertahan? Ketika kesulitan-kesulitan hidup itu datang, maukah saudara melihatnya ini sebagai pembentukan dari Tuhan? Mungkin saudara bilang, aduh saya udah capek, saya hidup terus mengalami pembentukan, saya udah capek. Sekian lama begitu-begitu terus dibentuk Tuhan, saya capek. Toh saya tidak berubah-berubah. Ada karakter yang saya tidak bisa ubah-ubah terus, saya capek. Saudara boleh capek dengan dirimu sendiri, tapi saya mau katakan satu hal. Tuhan tidak akan pernah capek dengan saudara. Tuhan akan bilang kepada kita sedikit demi sedikit, saya ubah engkau dari dalam. Seperti lagu sekolah minggu saudara. Meskipun tampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Tuhan ingin membentuk dan menyempurnakan hidupmu seperti Kristus. Dan kesempurnaan yang final pada waktu nanti kita berjumpa dia muka dengan muka. Pertanyaannya, maukah kita sabar dan setia, bertekun dan bertahan, menjalani segala proses pembentukan dari Tuhan? Maukah saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan? Mari setiap orang tunduk kepala. Saya tidak tahu bagaimana persis keadaan yang sedang saudara alami. Adakah masa-masa saudara merasa Tuhan sedang keras sama saudara, menghukum saudara, menyakiti saudara? Saudara, saya mau katakan hari ini, lihatlah itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pembentukan dari Tuhan. Setiap waktu yang diizinkan terjadi, itu adalah untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Silakan setiap saudara berdoa, dan singer akan menolong kita dengan satu buah pujian. Bersama-sama bangkit berdiri. Change my heart, oh God. Kita pujikan bersama-sama. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the
my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Sekali lagi, ubah hatiku. Ubah hatiku. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ubah aku Tuhan, sempurnakan seperti Kristus. Biar Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Engkau anjuran ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Saya ingin memberikan waktu dan kesempatan. Saudara-saudara boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebut secara spesifik satu area atau satu karakter yang saat ini saudara jauh dari keserupaan dengan Kristus. Atau satu hal yang saudara rasa sakit sekali sekarang sedang saudara alami. Biarlah saudara bisa doakan itu, minta Tuhan bentuk saudara di area itu, dan beri hati yang lembut supaya kita boleh menjadi seperti Kristus. Ketika realita tajam menusuk hati kami, kepedihan melukai jiwa kami secara mendalam, kesakitan menggerogoti tubuh kami, juga segala rasa cemas, takut dan bingung tidak terusir dari benak kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk melihatnya bukan sebagai penghukuman dari Tuhan, tetapi sebagai pembentukan dari Tuhan bagi kami, umat kesayangan-Mu sendiri. Tolong kami untuk tidak merasa Tuhan marah kepada kami. Tolong kami untuk tidak merasa Tuhan membenci kami atau membuang kami. Tapi tolong kami untuk merasa Tuhan dekat dengan kami, mengasihi kami, sabar pada kami, dan tidak menyerah dengan kami. Sehingga dengan begitu hati kami bisa rela dan sabar menanggung segala sukar dan derita, menanggung segala pembentukan dan penghancuran dari Tuhan. Sampai semua noda-noda dosa, bercak-bercak luka, cacat karakter, dan segala kekerasan hati kami dilenyapkan. Biarlah kami boleh dibentuk sehari demi sehari oleh Tuhan, makin lembut, makin indah, makin kudus, makin mulia, dan makin serupa Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari saat ini kita bersama-sama dengan segala gereja di segala abad dan tempat kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Sekarang saatnya kita menyatakan rasa syukur kita kepada Bapa kita di surga dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang hadir di gedung gereja dapat memasukkannya ke dalam amplop dan dapat memasukkannya ke dalam kantong persembahan yang di dekat pintu keluar sebelum pulang. Dan buat jemaat sekalian yang yang di rumah dapat memberikan secara online dengan scan barcode yang ada di pinggir layar atau transfer ke rekening yang tertera di bawah layar. Mari saat ini kita akan naikkan pujian syukur kita katakan, ku bersukacita kerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya, sukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut menindaknya, dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja Ku baginya. serahkan semuanya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh dengan kasih setia, sungguh Tuhan kami bersyukur akan segala kasih dan kebaikan-Mu. Engkau Bapa yang selalu membentuk setiap kami. Bagaikan penjunan Tuhan, kami adalah bejana di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan membentuk setiap kami serupa dengan-Mu. Ya Allah Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan kami juga bersyukur untuk segala kasih setia-Mu melalui berkat-Mu yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan kami membawa persembahan ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya melalui persembahan ini, pekerjaan Tuhan boleh semakin meluas dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita menaikkan doa syafaat kita. Di mana pokok doa kita pada saat ini, kita mau berdoa untuk tahun ajaran baru bagi anak-anak yang bersekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA, juga untuk guru-guru yang akan mengajar kembali di minggu mendatang, agar memiliki semangat, kekuatan dari Tuhan dan menjalankan tugas belajar mengajar, di mana juga
sudah banyak sekolah yang akan melakukan tatap muka 100%, kita berdoa supaya Tuhan terus yang boleh menjagai anak-anak kita. Kita berdoa bersama-sama, kita buka suara. Allah Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang berada di tingkat TK, SD, SMP, SMA yang akan kembali melakukan tatap muka pelajaran. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati, yang mau pimpin, berikan mereka semangat, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, dan berikan penyertaan-Mu untuk guru-guru yang mengajar. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati, agar mereka juga boleh mengajar dengan baik, dengan sukacita, dan Tuhan sendiri yang boleh menjaga, di mana Tuhan boleh menjaga terutama kesehatan dan penyesuaian yang harus kembali dijalani setiap anak-anak agar dapat mengikutinya. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada Allah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kita, Allah Tritunggal kita katakan segala puji hormat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita berjumpa Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, dan kita juga sudah mendengarkan akan kebenarannya bahwa Tuhan sebagai penjunan yang sedang membentuk setiap kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Dia. Oleh sebab itu, biar kita boleh merelakan hati kita untuk terus dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan tiba saatnya kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing dan membawa berkat Tuhan dan menyebarkannya ke sekeliling kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan jadilah berkat bagi sekelilingmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan sinarilah sekelilingmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera,
dan jadilah pembawa damai bagi dunia ini. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh sebelum meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya minta kesabaran untuk jemaat sekalian. Saya akan membacakan beberapa warta yang cukup penting. Sebelum saya membacakan warta, saya melihat banyak juga beberapa wajah baru di tempat ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah, bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Oke, apakah ada lagi sebelah kanan? Oke. Ya, selamat datang untuk Bapak Ibu yang pertama kali hadir. Apabila belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, boleh beribadah di tempat ini. Warta pertama adalah tentang kelas katekisasi. Kelas katekisasi akan dimulai pada hari Kamis tanggal 21 Juli pada pukul 19. Kelas ini dilaksanakan secara onsite. Jika ada perubahan situasi yang tidak memungkinkan, akan diinformasikan kembali. Bagi Bapak Ibu yang berencana untuk baptis, CD, atestasi masuk, atau belajar pengajaran dasar iman Kristen dapat mendaftarkan diri kepada tata usaha gereja. Lalu yang kedua adalah kelas STUJK. Kelas STUJK online PIK 2 dengan tema Understanding the Spiritual from Four Passages of the Bible setiap hari Rabu tanggal 6, 13, 20, 27 Juli pada pukul 19 dengan pengajar penginjil Andri Kosasi. Dan yang kedua, kelas STUJK online PIK 1 dengan tema Manusia dan Dosa setiap hari Kamis tanggal 7, 14, dan 21 Juli pada pukul 19 dengan pengajar Evangelis Wilson Jeremiah. Dan yang ketiga adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Widarma Ciptono, 53 tahun pada hari Senin 4 Juli 2022. Almarhum adalah suami dari Ibu Natalina dan papa dari William Christian. Almarhum telah dikremasi pada hari Rabu 6 Juli di Krematorium Cikadut. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKM Hosana mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat, jangan lupa jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati.